Mama pasti akan kenal dengan produk yang ada di depan ini. Aneka bumbu dapur yang bisa didapatkan secara murah meriah di warung-warung terdekat. Semua bumbu dapur ini diproses, dibungkus oleh para santri Ashifa sambil mereka mengerjakan proses pembungkusan aneka bumbu dapur. Mereka bersalawat. Dan ini yang akan menjadi pembeda ketika emak-emak membeli bumbu dapur biasanya dengan bumbu dapur yang dikemas oleh Pondok Pesantren Ashifa. Ini adalah sebuah proses pembelajaran keseimbangan antara kegiatan keekonomian dengan melatih ruh para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan OPOP, hari ini saya berada di Pondok Pesantren Ashifa, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Ada satu hal yang saya pelajari ketika berkunjung ke pesantren ini tentang proses pembelajaran kewirausahaan yang real nyata dilakukan oleh pondok pesantren kepada para santri. Berbisnis bukan hanya sekedar sebuah ikhtiar bagi pondok pesantren untuk mendapatkan nominal rupiah, namun berbisnis, menjalankan bisnis di pondok pesantren adalah sebuah ikhtiar melatih para santri bukan saja memiliki keterampilan agama, tapi juga kemudian memiliki mental kewirausahaan. Itu yang saya dapatkan, pelajaran berharga ketika ikhtiar yang sederhana dengan segmentasi pasar yang sederhana namun jelas, ini memberikan sebuah proses pembelajaran tersendiri bagi para santri di pondok pesantren. Saat ini saya sedang bersama Kang Hasib. Beliau adalah salah satu pengelola pondok pesantren Ashifa dan juga manajer di bisnis pesantren yang menariknya adalah aneka bumbu dapur yang ekonomis, hanya Rp500 satu bisa didapatkan di warung-warung. Pertanyaannya sederhana, Kang, kenapa kemudian pesantren memilih untuk berjualan bumbu dapur seperti ini? Kami dari para santri Ashifa berinisiatif memilih usaha ini melihat dari kebutuhan masyarakat yang notabene menengah ke bawah, sehingga kami karena kebutuhannya sehari-hari adalah kebutuhan dapur, kami menyiapkan salah satunya yang kelihatan potensial, yaitu bahan-bahan bumbu dapur, yang mana bahan-bahan bumbu dapur tersebut sangat mudah, murah, praktis, tapi berkualitas. Itu tadi. Jadi ini adalah sebuah tanggapan terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren, memenuhi kebutuhan ibu-ibu terutama yang hanya punya uang beberapa rupiah saja tapi harus memenuhi masak untuk keluarga. Ya, solusinya adalah ini. Berbagai macam bumbu bisa dibeli oleh ibu-ibu yang memang rata-rata di sekitar pondok pesantren ini menengah ke bawah. Nah, bagaimana proses bisnis yang dijalankan di sini, Kang? Siapa aja yang mengerjakan, terus kemudian siapa saja yang mendistribusikan produknya? Inisiatif kami membangun para santri memiliki jiwa usaha. Jiwa usaha. Bukan hanya sebatas memperdalam agama, tapi mereka mampu bermental usaha. Salah satunya kami merekrut santri untuk mempelajari cara-cara berusaha dan cara-cara berbisnis, yaitu dengan bahan-bahan bumbu dapur yang sangat simpel dan bisa didistribusikan ke warung-warung sekitar. Jadi artinya si santri ini yang mulai dari belanja bahan, terus kemudian mereka mengemas dan mendistribusikan ke warung-warung itu para santri. Para santri. Dan semuanya adalah, saya dengar, santri putri. Ya.
Santri putri. Sudah berapa warung yang mendapatkan yang didistribusikan? Kurang lebih sampai saat ini sudah berjalan sudah 200 warung. Di berapa kecamatan? 6 kecamatan. Di 6 kecamatan. Artinya ini dimulai kapan nih? 2019. 2019 berarti sudah 1 tahun berjalan. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Proses perjalanan 1 tahun setengah untuk mendidik para santri kewirausahaan ini sudah menghasilkan para santri sendiri tanpa bantuan asatid. Mereka bergerak ke warung-warung, sekarang sudah bisa membuka sampai jejaring 200 warung yang tersebar di 6 kecamatan Kabupaten Garut. Jadi bukan cuma sekedar di Kecamatan Sukaresmi di sekitaran pondok pesantren, tapi kemudian sudah bisa mendistribusikan hingga ke 200 warung di 6 kecamatan. Ini adalah sebuah ikhtiar besar untuk memastikan bahwa santri mendapatkan experience yang langsung bagaimana menjalankan wirausaha. Dan dalam hal ini pondok pesantren terutama Kang Hasim hanya memotivasi dan membantu memperbaiki manajemen mereka. Nah, itu seperti itu. Harapannya sebenarnya tidak hanya sekedar produk seperti ini saja. Ya, karena nanti insya Allah setelah selama program OPO berjalan ini, kita akan coba support pondok pesantren tidak hanya mendistribusikan produk seperti ini, tapi ada nilai yang lebih seperti itu ya Kang. Nah insya Allah mudah-mudahan ini menjadi jalan berkah, bukan cuma sekedar untuk pondok pesantren, tapi juga untuk para santri dan para warung yang nanti membantu mendistribusikan produk ini. Karena kerennya produk ini tidak hanya bertahan dalam waktu singkat, tapi bisa bertahan sampai 1 bulan lebih kan. Mereknya adalah Asifa, bumbu dapur Asifa. Jangan lupa, silahkan cari nanti di warung-warung terdekat Anda bumbu warung Asifa. Terima kasih. Saya Cecep Ernanto dan juga Kang Hasim dari Pondok Pesantren Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.